Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh warga Kota Tangerang. Seperti biasa, setiap hari Selasa malam kita ada ngobrol inspiratif. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Dwiki. Kak Dwiki ini adalah konten kreator yang berasal dari Kota Tangerang. Sekarang konten kreator adalah salah satu pekerjaan yang di era media sosial seperti saat ini. Nah, ini KDP-nya sudah bergabung, Mas? Bisa digabungkan ini? Kita masih nunggu Kak Dwiki ya. Tadi sudah request, sudah bergabung. Biar bisa langsung ngobrolnya. Halo, Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Dwiki. Waalaikumsalam. Malam, Nah, ini Pak. panggilnya Kang Ian aja, Kang Ian. Biar agak Oh, muda. Saya masih Kang muda Ian, juga. oke. Ini saya lepas masker dulu ya. Teman-teman Siap, semua, siap. sebelum kita ngobrol, jangan lupa tetap 3M. 3M itu pakai maskernya, terus mencuci tangan, sama menjaga jarak. Ini kita jaga jarak nih, jauh-jauhan Ya, kan Dwiki jauh ya? kan di rumah masing-masing ya. Jauh. Siap. Ini suaranya ke masyarakat apakah terdengar ini? Ke Gimana, Kak, gimana? ke Kak Dwiki suara saya jelas nggak? Terdengar Jelas, tidak? jelas, jelas. Jelas. Jelas, Kang. Jelas. Jelas. Nah, sebelum kita mulai, ini sapa dulu nih teman-teman dari ada 143 orang yang menonton hari ini. Sapa dulu dari mana aja nih? Dari mana aja di absen nih, di Halo, absen. siap, saya. Bang Dwiki pakai masker, Bang. Ada nih, ada. Kan kita jaga Ada. jarak jauh. Iya, jauh ini di rumah. Mas Dwiki di rumahnya, Iya. saya di kantor. Iya, Mas Dwiki, jauh, jauh. sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Mas Dwiki. Iya. Makasih, Kang, udah ngajak live bareng buat sharing. Jadi, Dwiki Afrilian, Hmm. aku seorang konten kreator di sosmed lah ya, di TikTok, di Instagram, di YouTube lah. Intinya konten kreator lah, orang yang ngebuat sebuah konten gitu Hmm. di Mas sosmed. Dwiki, ya Mas Dwiki. Nah, Mas Dwiki ini lulusan dari mana, Mas Dwiki? Apakah berhubungan nih dengan eh, kegiatan saat ini ataukah berbeda sebenarnya ini? Aku tuh SMA sih, Hmm. cuman kuliah nih baru lulus tahun ini, cuman belum wisuda karena ya lagi COVID begini kan, jadi ada pengunduran. Terus aku kuliah juga di jurusan komputer desain multimedia sih. Jadi Oh, ya ada inilah korelasinya lah gitu. hmm. Nah, Mas Dwiki, berarti kan Mas Dwiki kan memulai konten kreator itu dari SMA tadi dibilang ya? SMA sempat bikin, cuman masih mentalnya belum kuat nampung hujatan gitu, Kang. Nah, 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 ini yang mau kita gali nih, ini yang mau kita Iya, gali. iya, iya. Karena kan sekarang kan konten kreator itu kan semua orang nih rata-rata berlomba-lomba, apalagi anak muda nih berlomba-lomba untuk menjadi konten kreator. Karena kan Ah, apalagi YouTube YouTube itu kan penghasilannya cukup lumayan, luar biasa lah. iya. Nah, ini Mas Diki tadi sempat bilang kalau misalnya dulu SMA mentalnya belum kuat. Emang apa sih yang harus dibutuhkan sebagai konten kreator, mentalnya seperti apa maksudnya? Eh, Gimana ya, Kang ya? Karena dulu kan waktu SMA itu, awal-awal itu kan kayak belum tahu nih, kayak eh, efek baik buruknya kalau bikin konten terus disebarluasin ke orang tuh bakal jadi kayak gimana gitu. Yang kita tahu kan, oh kita dapat followers terus orang bakal kenal sama kita gitu. Cuman kita nggak Hmm. ngeliat efek buruknya kalau apa sih lu, video lu nggak jelas, kayak nggak lucu lu apalah gitu, Hmm, kayak hmm. dapat aja lah omongan-omongan yang nggak bisa, belum bisa diterima gitu. Oh Jadi gitu. video-video yang SMA dulu dibuat itu di take down semua akhirnya, karena ya itu ada omongan-omongan yang nggak enak di telinga lah Oh jadi gitu. gara-gara kontennya di komennya negatif, itulah yang Mm-mm. mental-mentalnya itu Mas Diki ya. Iya, benar-benar. Nah, tadi ada yang komen juga tuh, kangen sama konten-kontennya Mas Diki tahun 2016 katanya. Nah, iya. Jadi aku tuh mulai aktif ya, Kang ya. Itu di Iya. awal 2016. Hmm. Tepatnya pas habis ujian nasional dulu lah waktu SMA gitu kan, nggak ada kerjaan kan. Hmm. Kayak mau lah habis ujian nasional kan, mau kuliah tuh masih berapa berapa bulan lagi gitu kan, berapa Hmm. ada jarak waktunya. Nah, itu nggak ngapa-ngapain.
akhirnya kayak seru juga gitu ngeliat konten-konten orang di Instagram, di YouTube, walaupun aku nggak ada basic kayak ngambil gambar gimana, ngedit gimana, jadinya belajar sendiri aja di YouTube gitu. Jadi Jadi emang awal otodidak. Otodidak itu otodidak berarti Mas semua. Dika. Ya 2016 itu makanya awal mula naik itu di 2016, dan mungkin tadi yang nanya follower lama saya jadinya tahu gitu konten saya di 2016 kayak gimana. Berarti emang Gitu. Mas Dwiki itu menemukan jati diri, menemukan pekerjaan itu ketika justru saat lulus SMA, ketika hobi membuat konten itu malah jadi ditekunin ya Mas Dwiki ya. Bukan lulus kuliah baru kerja, kan orang sekarang kan mikir kita kuliah dulu, abis kuliah sesuai jurusan kita kerjanya. Tapi kalau Mas Dwiki dibalik, yang Nah, disukai dulu, baru kuliahnya dimasukin di situ. iya benar-benar, benar banget. Jadi ada apa ya? Jadi kuliahnya juga jadi kayak seru gitu loh. Hmm. Karena kita hobi kita tuh udah kelihatan, udah muncul pas sebelum kuliah gitu. Jadi kalau hobinya bikin konten video, terus kuliahnya juga belajarnya di kampus juga begitu, jadi seru aja gitu. Kalau kata Susi Susanti kan hobi yang menghasilkan ini. Jadi Iya kerjanya benar, alhamdulillah. kerjanya emang hobi ya. Ah, ah, Nah, Mas benar-benar Dwiki kan banget. Mas Dwiki kan sekarang banyak juga nih yang konten kreator lama, khususnya di YouTube yang kita lagi viral kemarin ada yang YouTube Got Hmm. Talent lah yang Iya, menyampaikan bahwa eh, idealisme mereka agak terkikis dengan zaman-zaman akhir ini, akhirnya benar, mereka mundur benar. dari platformnya. Nah, menurut Mas Dwiki itu seperti apa sih? Apakah Mas Dwiki juga punya perasaan yang sama? Eh, kita kesampingkan dulu soal YouTube lah ya. Tapi Ya, ini ya. ada hubungannya juga. Mm. Jadi kalau di YouTube Got Talent kan yang kata ada apa namanya? Kok mati bentar. Ada hubungannya sama kayak sarkas kan ke kreator-kreator Ya. yang baru gitu kan. Nah di Instagram pun sama gitu. Dulu makanya tadi yang nanya kangen konten aku 2016, karena konten aku yang sekarang sama 2016 tuh jauh banget mas bedanya. Dulu bikin-bikin kayak bener-bener bareng-bareng sama temen-temen gitu-gitu. Kalau sekarang kan konten-konten yang ada di platform lain, di TikTok, diuploadnya Mm. ke Instagram gitu. Mm. Jadi aku juga harus menyesuaikan konten apa yang bisa diterima oleh followers aku gitu. Mm. Jadi makanya berbeda. Kalau aku tetap sama idealisme aku, kalau bikin video yang kayak gitu, kemungkinan bisa survive, tapi ada kemungkinan juga orang bakal nyari konten yang lain gitu, yang sekarang lagi dicari orang kayak konten-konten di TikTok gitu. Mm. Gitu sih. Jadi kalau Mas Dwiki lebih memilih mengikuti zaman ya Mas Dwiki ya? Iya sih, karena emang seru juga gitu. Iya, iya, iya. Ini Mm-mm. barusan di situ juga apa ini mungkin karena Mas Diki lucu kali ya di konten-kontennya. Saya udah lihat juga ada yang apa ya, ada yang komen Mas Diki goyang dong. Gak Emang, ada lagunya, gak ada lagunya. oh, jadi tahun 2016 itu kan saya lihat juga sama teman-teman. Tapi kalau sekarang kan lebih ke beberapa orang doang ya Mas Diki ya. Mungkin Ya. apakah teman-teman dulu saya sempat juga tuh ngobrol ada yang ketua Banten Fitgram. Nah, Oh iya. apa sekarang tuh masih jalan ataukah teman-teman ini yang dulu-dulu sudah fokus ke kehidupan barunya ya Mm-mm. tersisa-tersisa kayak Mas Dwiki ini lah. Gimana itu, Iya Mas? dulu dulu tuh Banten Fitgram itu udah lama banget sebenarnya mas, dari kalau nggak salah itu 2014 atau 2015. Tapi aku baru gabung di Banten Fitgram itu di 2016 karena emang aku baru mulai 2016 kan. Hmm. Sebenarnya dulu sempat ada Tangerang Fitgram, Kang, namanya Kang. Hmm. Tapi karena ruang lingkupnya mungkin terlalu kecil, jadinya oh Banten aja deh gitu. Hmm. Jadi itu makanya sekalinya meet up di Taman Potret waktu itu tuh banyak banget yang datang kreator-kreator Hmm. dari Instagram. Nah, terus kalau sekarang sih ya kayaknya masih jalan tapi nggak seramai dulu sih Kang. Kalau untuk komunitasnya ya kayak Banten, terus kayak ada M Kreator Indonesia juga ada waktu itu. Hmm. Nah sekarang lebih ke mungkin sendiri-sendiri, mungkin ada ya tadi kayak ada kerjaan lain lah. Terus waktunya yang atau mungkin kontennya bisa dibikin sendiri di rumah gitu, jadi nggak perlu
ngonten bareng temen gitu. Karena aku juga kan jauh nih Kang, kayak harus ke Tangerang kan lumayan jauh gitu. Jadi kalau misalkan kontennya masih memungkinkan untuk buat di rumah, jadi ya udah bikin di rumah gitu. Dan udah nggak seramai dulu sih. Cuman tetap orang-orang yang dulu masih ada yang bikin konten dan ada juga yang udah enggak gitu gitu. Hmm. Mas Dwiki, ini apa namanya yang tadi jauh dari Tangerang. Emang Mas Dwiki itu tinggal di mana sih? Bukannya di kota Tangerang juga? Di kabupaten aku, Kang. Oh, di kabupaten sekarang. Kabupaten, iya. Kan SMA-nya sempat SMA berapa tadi? SMA 10 Kota Tangerang. Oh enggak, bukan. Di mana? Di mana? Di SMA 19 Kabupaten Tangerang. Oh, SMA 19 Kabupaten Tangerang. Iya. Oke. Mas Dwiki, ini kan sekarang kan banyak banyak orang juga sebelum kita ngomongin masalah jadi tips dan caranya ya. Ini saat ini kan banyak konten kreator yang bisa dibilang toksik lah. Hmm, Di toksik, ada yang sampah lah, ada yang ini akhirnya mereka masuk penjara juga akan kasus itu. oke. Yang biar biar viral kan menurut mereka biar Oke. viral. Nah, tanggapan Mas Dwiki menurut Mas Dwiki itu gimana sih dengan keadaan teman-teman konten kreator saat ini? Yang toksik. Iya. Sebenarnya mungkin kalau konten kreator begitu ada tuh, aku nggak tahu ya, tapi ini persepsi aku aja Kang. Hmm. Kayak mungkin ada yang begitu, cuman ada tujuan yang pengen dicapai dengan hal itu gitu. Hmm. Misalkan contoh kita yang ambil kasus yang ngebahas tentang anjay, Hmm. nggak setuju tentang kata anjay gitu ya. Itu kan banyak Hmm. banget tuh, terus netizen juga banyak geram kan. Kayaknya apa sih kata-kata anjay doang? Kok lu bikin konten seolah-olah itu beredukasi, tapi sebenarnya orang nggak bisa terima kalau itu edukasi. Karena kata Hmm. anjay itu udah lumrah mungkin ya kalau disebut sama orang. Dan kalau tanggapan aku sih, ya nggak baik juga sih ke depannya gitu loh. Hmm. Tapi kalau itu menguntungkan buat dia, ya mungkin caranya salah gitu. Cuman Hmm. kalau bisa, banyak juga yang kayak kontroversi tapi akhirnya terkenal, terus ketika udah terkenal dia merubah diri ke lebih yang baik, ke Ya. diri yang lebih baik lagi gitu. Gitu sih kalau tanggapan aku, mungkin caranya salah sih. Kalau Nah, emang dia pengen survive lama di internet gitu. nah, kan Dwiki kan berarti dari 2016 sampai sekarang udah 4 tahun ya? 4 Iya, tahun. 4 tahun. Dan agak putus-putus sinyalnya ya. Dan ini tuh Iya, iya. memang ini tuh memang pekerjaan intinya Mas Dwiki ataukah Mas Dwiki sebenarnya ada kerjaan lain tapi ini tuh kayak sampingan atau gimana Mas Dwiki? Untuk sekarang sih kan aku lagi nunggu wisuda nih, Kang. Hmm. Belum ada ijazah juga kan. Kalau misalkan Hmm. mau kerja atau apa. Ya sekarang sih lebih ke pekerjaan inti karena kesibukannya untuk saat ini ya buat konten aja sih. Cuma nanti ke depannya insya Allah bakal, doain aja, bakal ya buka bisnis di setelah inilah gitu. Udah ada rencana sih Kang. Amin. Kita doain Amin. semoga Thank you, lancar amin. bisnisnya. Amin, amin. Apalagi kan udah followernya udah banyak. Jadi Iya bisa makanya Kang, nariknya doain cepet Kang. bro. Nanti diundang dah. Oke, ditunggu ya. Awas kalau nggak undang ya. Amin, doain dulu jadi semoga. Oh, iya jadi. Terus juga oh yang ngomong-ngomong bisnis nih buat teman-teman UMKM khususnya Kota Tangerang yang mau endorse ke akun Tangerang Kota itu gratis selama itu UMKM Tuh Kota guys, Tangerang. Jadi buat UMKM Kota Tangerang mantap. manfaat ini. Terus juga Mas Diki juga harus tahu nih untuk Kota Tangerang kalau misalnya nggak punya orang yang kurang mampu tapi pengen buat startup atau UMKM itu dibantu sama pemerintah Kota Tangerang sebesar 500.000. Caranya download aplikasi Tangerang Live, terus ada fiturnya di situ bantuan UMKM, daftar aja nanti akan diverifikasi. Tapi khusus warga Kota Tangerang ya, kalau Mas Diki kan kabupaten beda lagi. Siap Kang. Terpindah dah. Ya pindah lah, atau gabung aja ke sini gabung. Siap, 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 siap. Mas Diki, ngomong-ngomong Ya, masalah pekerjaan sebagai konten kreator, menurut Mas Diki itu apakah hal ini menjanjikan untuk kaum kaum muda untuk sebagai konten kreator? sangat Mas. Menurut saya sangat sih Hmm. menjanjikan, karena kalau kita bicara industrinya ya, industri kreatif kan Ya. sekarang udah gede banget Kang. Hmm. Eh, Kayak misalkan sekarang iklan-iklan aja lebih banyak di internet, tapi dia di TV ada, cuman Hmm. di YouTube, terus orang iklan ke influencer,
ke internet lah, intinya ke sosmed-sosmed itu udah lebih banyak lagi menurut aku. Jadi kalau misalkan untuk jadi content creator, entah itu bikin production house atau bikin manajemen influencer atau jadi influencernya sendiri untuk eh, ngejalanin campaign-campaign dari brand-brand gitu, itu sangat menjanjikan sih mas, karena sekarang banyak banget kayak pengiklan-pengiklan yang pengen masuk ngiklannya tuh di sosmed gitu. Hmm. Ya, apalagi kan emang eranya era sosial Gitu sih. media. Jadi kayaknya emang lebih mudah itu nge-endorse di influencer dan artis-artis seperti itu Mas Diki ya. Ini sinyalnya kayaknya Mas Diki agak putus-putus ya. Kedengeran nggak Mas Diki? Iya bang. Ya. Ini juga Kok saya aman juga aman. kan ya, saya juga kan punya temen nih. Selain influencer, saya juga punya temen admin, salah satu admin terkenal di Kota Tangerang lah. Salah satu admin terkenal di Kota Tangerang itu bahkan dia bisa punya mobil, bisa punya rumah dari hasil dia menjadi admin. Itu kan sangat luar biasa. Berarti kan industri sosial Nah, media itu sangat menjanjikan. Saya pernah nanya Mas Diki ini, nanti kita tanya Mas Diki juga. Saya pernah nanya sama dia, penghasilannya berapa sih sebulan? Itu minimal 30 JT. Wow. Gaji saya aja nggak sepertiganya kali ya. Nah, kalau Mas Diki itu sebagai content creator yang selama ini mantap. dijalanin, gimana Mas Diki? Kalau misalnya secara penghasilan kira-kira berapa sih Apa nih? secara penghasilan per bulannya gitu, Kalau secara soal rata-rata? penghasilan sih sebenarnya nggak nggak nentu sih mas ya, karena kan Hmm, kalau aku kan belum terlalu fokus ke YouTube sebenarnya untuk bikin konten. Jadi hmm, aku nih nunggu apa ya, nunggu datang job sponsor dari manajer aku gitu, kayak ini ada job bulan ini kesini kesini kesini, ntar minggu ini ada kesini kesini kesini. Jadi ya nggak nentu sih mas sebenarnya kalau soal bicara soal penghasilan. Kalau misalkan YouTuber kan mungkin setiap bulan ada ya, karena hmm. emang sistem Google AdSense tuh emang tiap bulannya cair gitu. Tapi aku kan lebih fokus di Instagram, jadi ya nggak nentu sih mas ya, range harga belasan Ya, kali ya untuk sebulan. wow. Wah, ini belasan itu kan udah cukup besar ya Mas Diki. UMR kita aja 4,2. Iya, cuman kan enggak, cuman kan jadi nggak nentu loh mas, maksudnya itu mungkin tertinggi lah gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan dalam artian kan Gitu bahwa jadi mungkin ya ada Mas yang di Diki yang bawah itu gitu. mm, kalau paling tingginya Mas sebulan paling tingginya berapa? Bentar kang, ganti koneksi dulu, ganti Oh iya, koneksi Mas Diki lagi ada bermasalah dulu boleh nggak teman-teman patah-patah. semuanya. Biar nggak patah-patah katanya nanti abis ini Mas Diki bakal goyang patah-patah. Begitu Mas Diki mau goyang patah-patah? Nggak ada lagunya nih kang. Oh iya. Nanti di akhir ini para netizen yang lagi pada nonton nanti di akhir Mas Diki bersediakah untuk goyang. Soalnya banyak yang request Mas Diki goyang ini. Goyang apa, goyang apa? Ya nggak tahu. Ini netizen ini mau pada goyang apa nih Mas Diki nanti di akhir nih. Mas Diki, yang tadi Ya, saya bilang, kalau paling tingginya itu kisaran berapa Mas? Paling tingginya. Yang eh, pernah Mas Diki rasain. 15. 15. Wah, itu kan udah luar biasa Mas 15. ya. Heeh. Iya. Apalagi udah punya manajer sendiri. Wah, itu keren. Iya, Udah punya amin. manajer. Mas Dwiki, ini apa selaku konten kreator kan nggak selamanya Mas Dwiki juga dalam kondisi selalu bagus hasil kontennya. Kata Hmm, Mas Dwiki juga ada yang menghujat, akhirnya juga kan secara emosional juga kalau dia menghujat kita juga agak-agak kesel, jadi pesimis. benar-benar. Nah, apalagi sampai Mas Dwiki tadi sempat diarsipin yang waktu zaman SMA mental-mentalnya itu. Nah, sekarang apa yang Mas Dwiki lakukan ketika ada negatif, orang-orang sekarang banyak yang gampang sekali untuk berkata negatif pakai akun-akun fake terutama. Nah, tanggapan Mas Dwiki itu kita tuh sebagai content creator atau sebagai orang yang punya akun sosmed, kalau begitu kan bagaimana menurut Mas Dwiki? Kalau aku biasanya kalau ada komen begitu, aku balas tetap, cuman bercanda gitu balesnya. Nah, nanti biasanya si orang ini bakal ikut bercanda juga. Kalau misalkan Hmm, eh, nggak lucu lu bro,
Terus aku biasanya kayak bales, emang gak ngelucu, kalau mau ngelucu nonton TV misalkan gitu kan. Terus dia balasnya mungkin Hmm. kayak, ha, bercanda bang gitu. Biasanya sih aku kayak antara nggak aku bales, kalau nggak aku bercandain kalau masih memungkinkan gitu. Eh, dia kan Gitu ngomong kan sih. nggak, dia kan ngomong asal ngucap aja, tapi kita yang bacanya kesal juga ya. Iya makanya. Nah ini ada Bang Fahrul Roji juga, kemarin kita sempat ngobrol juga sama Bang Fahrul Roji sama babehnya, yang sempat Yo masuk acara iya, TV itu. mantap tuh dia tuh. Iya. Sering collab sama Mas Fahrul Roji nih, Mas Dulu Willy. awal-awal bareng sama dia berangkatnya dulu 2016 Heeh. Kang. Dulu Tapi dia sering sombong sama dia. sekarang ya. Iya Tapi sombong sekarang dia agak banget. sombong, udah sombong banget. Emang Mm-mm. begitu lah. Dulu juga kita sempat sempat ketemu secara langsung, tapi abis itu udah Iya, susah lagi. iya emang sombong. Orang sombong Iya, tapi biasanya nggak bertahan lama. Mas Dwiki, ini Ya, hambatan yang Mas Dwiki alamin selama jadi content creator 4 tahun ini apa sih? hambatan saat buat konten atau saat menghadapi Ya, netizen apa-apa. saat buat konten, saat pokoknya saat saat ketika Mas Dwiki 4 tahun menjalani apa sih hambatannya Mas Dwiki alamin? Apa ya kalau hambatan lebih ke nyari orang buat talent gitu sih Mas. Kalau aku ya, kadang Hmm, aku tuh punya ide-ide yang kalau dibilang gila, mungkin gila. Gimana ya? Bukan gila apa ya bahasanya ya? Pengen terrealisasikan tapi hmm, harus butuh beberapa orang gitu loh. hmm, Nah, itu mungkin aku yang masih agak ada hambatan karena nyari orangnya nih susah gitu. Kadang kan setiap teman-teman kan kadang ada yang kerja, ada yang kuliah atau apa. Nah, jadi project yang udah aku susun atau udah aku bikin jadinya nggak terrealisasikan gitu, Kang. hmm. Nah ini Nah, kan itu banyak netizennya ini. Netizen sampai mau ikut berserta di proyeknya kan bisa bergabung ini. iya sih. Itu juga sih salah satunya. Tadi juga ada yang komentar tuh dari Karo Parodi, ke info Mm-mm. dari Kak Willy katanya Karo Parodi itu adalah salah satu adminnya Dagelan. Temennya Oh, admin ada gelan dia si Karo tuh, oh Kang. temennya. Iya. Kalau kalau Mas Dwiki bukan temennya berarti. Kenal doang, kenal. Pernah Oh, ngecob kenal deh. bareng gitu sama adminnya dulu. Cuman sekarang kayaknya adminnya udah ganti deh. Cuman nggak Oh tahu juga sih. gitu. Mm. Siap, siap. Berarti kan dari tadi yang Mas Dwiki sampaikan bahwa banyak banyak hambatannya dia netizen lah, di mungkin di waktu juga ya Mas Dwiki ya di Mm. waktu, terus Iya di waktu. di pendukung-pendukungnya. Tapi secara penghasilan konten kreator saat ini juga bisa dibilang sudah cukup baik, apalagi yang udah terkenal-terkenal. Yang tadi Iya. Mas Mas Dwiki kan sampai angka 15, Mas Willy juga sama. Yang tadi yang saya salah satu admin di Kota Tangerang juga sampai bahkan sampai 30-an. Itu kan Iya. Karo tuh banyak pekerjaan. tuh Karo tuh. Oh, Karo juga banyak. Iya tuh lumayan tuh dia. Wah, luar biasa nih Karo Parodi ini. Nah, berarti kan itu kan buat netizen-netizen ini yang mau jadi content creator itu juga pekerjaan yang menghasilkan. Tapi Nah, iya menurut Mas makanya tadi Dwiki aku bilang sangat menjanjikan sih Mas. Karena sangat itu. menjanjikan. Mm-mm. Nah, tapi menurut Mas Dwiki, ketika kita mau jadi content creator nih, ketika masyarakat yang lulusan SMA mau jadi content creator, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka? Apa yang harus Mu- disiapkan oleh mereka? Mulai sih, Kang. Hmm? Mulai aja. Karena beberapa orang banyak yang kayak nge-DM atau nanya bang gimana caranya jadi content creator atau jadi selebgram atau jadi youtuber. Tapi orang Hmm. cuma nanya-nanya doang Kang, nggak ada aksinya gitu, nggak ada actionnya. Jadinya cuma nanya, nggak mulai-mulai dan ketika mulai dia ngebandingin antara views punya dia sama views yang udah orang terkenal. Jadi mereka mikirnya view gue sedikit banget. Terus akhirnya dia berhenti baru beberapa kali bikin video udah kapok, udah nyerah gitu loh. Jadi menurut aku saran aku sih ya mulai dan konsisten udah itu aja sih. Nah, apa yang membuat Mas Dwiki itu tidak menyerah ketika di awal? Apakah langsung viral video pertama? Enggak, enggak sempat kayak 6 bulan tuh nggak ada viral-viralnya. Nah, Tapi terus Mas, ada satu video yang waktu itu tiba-tiba
banyak view-nya, terus komennya banyak. Nah dari situ jadi apa ya, checkpoint buat kayak ayo deh lanjutin deh gitu. Hmm. Jadinya ya udah sampai sekarang tuh kalau mau ditinggalin kayak sayang banget gitu, karena dulu keinget zaman-zamannya dulu, mulai dari awalnya tuh bagaimana gitu. Hmm. Gitu sih kan. Nah, ini kan maksudnya terus Mas Diki, ini kan ada orang tua kita kan mungkin belum paham pekerjaan konten kreator yang seperti saat ini kan, bahwa ini cukup menjanjikan yang seperti Mas Diki bilang. Nah, apakah orang tua Mas Diki melarang ataukah mengarahkan Mas Diki untuk pekerjaan yang lain? Dulu awal sih sempet ya ada perdebatan lah Kang, karena nggak jelas banget Hmm. kan, ngapain juga sih orang Hmm. bikin video nggak ada duitnya kan. Hmm. Tapi akhirnya ya udah, dulu tuh sempet minjem kamera temen gitu loh Kang, buat bikin video, terus ngedit di rumah temen karena belum punya laptop sama PC. Dulu tuh zaman SMA. Tapi ya udah, sekarang kayak makin kesini alhamdulillah ya jadi ada lah gitu alat-alatnya. Jadi kan kalau yang dari saya tangkap dari Mas Diki omongin tadi, yang pertama mulai aja dulu, terus Mm-mm. konsisten, Mm-mm. terus yang penting ada kemauan. Mas Diki tadi bilang nggak bisa ngedit, nggak punya Iya benar. alatnya, tapi Mas Diki mau belajar dan akhirnya bisa. Dan di YouTube kan udah banyak kan, maksudnya udah banyak banget tutorial gitu loh Kang. Hmm. Iya, iya. Jadi sekarang gampang, tinggal lihat dari YouTube, Google, udah Iya bisa benar belajar benar di situ. benar. Dan apa namanya? Sekarang kan orang-orang lebih ngelihat bukan kemampuannya, bukan dari ijazahnya, Mm-mm. Skill. skill kemampuannya. Zamannya skill saat Iya. ini. Skill tuh kaki ya? Sikil Kang, aduh. Oh iya, Ngerti ya, orang Tangerang Jawa ngerti ya. Serang. Oh, Jadi masih ada Jawa Serang. oke. Ntar mau It, pindah ke kota Tangerang juga Kang. udah pindah sekarang KTP-nya Oh udah KTP Kota pindah, oke. Tangerang. Semenjak mengabdi di Kota Tangerang saya pindah ke sini. Ini Oke mantap. wah, ini ada yang ketawa juga nih, pengadilan agama Tangerang aja sampai ketawa gara-gara dibilang sikil. Pengadilan Agama Tangerang, mantap. Aduh. Ini ada Karo Parodi juga, ini buat teman-teman netizen yang mau nanya ke Kak Dwiki, bisa di chat aja, nanti kita akan bantu tanyakan. Ini Karo Parodi, halo rakyat-rakyatku semua. Wah, luar biasa udah punya rakyat di Karo Parodi ini. Pemimpin rakyat dia Kang. Oh, pemimpin rakyat. Bangsa apa? Jamet-jamet tuh dia ketuanya Kang. Berarti dia ketua Jamet Indonesia ya? KJI. Iya. Nah, Hmm. Ya, ya, anak-anak ya. yang komunitas baju catur tuh Karo ketuanya Kang. Oh, gitu. Hmm. Luar biasa Karo ini. Makanya dia menyapa rakyatnya mungkin tadi. Iya, iya, iya. Kak Dwiki. Kak Dwiki mah Aduh. ngelawak mulu, nanti dijawabnya ngelawak. Enggak, coba tanyain sok. Ya, nggak apa, ditanyain aja. Kelas emang orang-orang Tangerang. Iya dong, Nah, kelas. ini Revi Kelas Aldo berapa juga nih? nih, Kang. Temen saya, Kang. Dia YouTuber juga, Kang. Revi Aldo. Dari Tangerang Selatan dia. Wah. Jadi ini justru dengan Mas Diki, apa namanya, Mas Diki bikin konten kreator ini punya teman banyak ya? Jadi Iya. punya teman banyak. Jadi di relasi dari teman-teman, kayak ketemu di Instagram gitu-gitu. Jadi dari kota-kota jadi kenal lah gitu, dari mana-mana. Nah, siapa sih konten kreator yang saat ini lagi ngehits? Mas Diki tuh dulu pernah sempat main sama dia atau kenal gitu? Wah, ini sinyalnya Mas Diki error nih. Ini Mas Farul, Mas Willy ini nggak ngasih sinyal nih ke Mas Diki ini. Kacau ini Mas Willy ini. Kan? Mas Diki tidak bergerak. Apa dia sedang bercanda? Kita tidak tahu juga. Nah, itu bergerak lagi. Alhamdulillah. Masih hidup Mas Diki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Tadi nggak bergerak. Saya kira kenapa? Mas Diki ini juga ada Kampung Anggur tuh, nyalam tuh. Salam dari Kampung Anggur Production. Kampung Anggur itu adalah salah satu kampung di Salam Kota Kampung Tangerang Anggur. yang sangat produktif. Warga-warganya luar biasa. Jadi Mas Diki bisa tuh nanti main ke Kota Tangerang, ke kampung-kampung yang mereka itu, ke kampung-kampung yang kampung-kampung tematik itu bagus Mas Diki.
bisa diangkat Mas Diki juga itu. Di mana tuh, Kang? Ya. Ada di Kota Tangerang. Nanti DM Tangerang Kota, nanti kita anterin deh kalau Mas Diki mau ke sana. Bagus itu kampung-kampungnya. Ya, Kemarin juga kita juga kemarin ngobrol tuh, ada yang UMKM yang dia udah jualnya sampai ke Los Angeles, Eropa, Jepang, udah ekspor gitu. wow, Produknya dari ini, dari apa namanya, eceng gondok, dari eceng oh, gondok. Yang, daun. tapi iya, yang di kali sungai-sungai itu. Hmm. Nah, Mas Diki, ini kita sesuai dengan tadi. Ini ada pertanyaan. Selamat malam, Kang Ian. Kita bikin konten ikut zaman atau memang sesuai kemampuan, Bang? Nah, ini pertanyaan dari Sidik Squile. Nah, ini mungkin anggotanya dari Karo Parodi nih. Eh, beda-beda sih, Kang. Kayak ada yang tetap, ada temen aku namanya Wilson, Kang Wilson Sina, itu dia dari Samarinda, tapi dia tinggal di Surabaya. Nah, itu dia konsisten banget sama apa yang dia bikin di sosmed, Kang. Kayak video-videonya tuh nggak ada yang ngikutin zaman gitu. Jadi dia ngikut sama konten-konten dia yang dulu lah, masih dibawa terus. Nah, kalau aku sih sekarang ya lebih ngikut suka sekarang sih, Kang. Kalau aku ya, karena Iya. pernah bikin lagi konten yang sama kayak dulu, kurang peminatnya gitu. Oh ya, Bang, harus ngikutin zaman, Mas Diki. Saya juga setuju sih. Kalau nggak tergilas oleh zaman. Zaman Iya. itu adalah mantan wali kota Serang. Tergilas oleh mantan wali kota Serang berarti. Oh, Mas Diki, ini ada pengadilan agama Tangerang. Ini jarang-jarang loh pengadilan agama. Pengadilan agama Tangerang menanyakan kepada Mas Diki apakah sudah menikah? Pertanyaannya itu, apakah Mas Diki sudah menikah, belum, sudah Kang. dihalalkan? Oh, Belum. oh, belum menikah tuh, banyak yang mau tuh nanti tuh. Enggak, ini Mas Doain, Diki doain, dari gimana pengadilan. doain. Amin. Mas Diki ini dari pengadilan agama Tangerang. Bang Diki mau tanya nih, bagi seorang content creator, mana yang lebih penting, ide atau eksekusi? Eh, eksekusi. Tapi ide juga perlu sih, Kang. Gimana ya? Kalau mau eksekusi nggak ada idenya, susah juga. Tapi kalau ada ide tapi nggak dieksekusi, jadi apa gitu? Nggak kelihatan hasilnya gitu. Iya, ya jadi percuma ya kalau ada ide tapi nggak ada eksekusi, nggak ada Kalau hasilnya. tapi kalau eksekusi Bener-bener. doang nggak ada ide, takutnya sama kayak yang tadi tuh, jadinya kontroversi gitu. Iya. Jadi malah jadinya kontroversi. Tapi kan orang Indonesia kan lebih suka kontroversi. Nah, itu dia makanya. Jadinya orang banyak ngelihat ke sana, jadi mungkin ada yang ngikutin beberapa lah gitu. Nah, Kak Mas Dwiki, ini platformnya tuh yang sekarang jalanin selain Instagram apa lagi Mas Dwiki? TikTok, Kang, TikTok lagi gede banget sekarang. TikTok. Iya. Oh, di TikTok followernya udah berapa? Udah gede juga. 520.000 lah. Wow, cepat sekali. Iya, karena TikTok sekarang konten-konten yang ada di Instagram tuh mayoritas dari TikTok sih, Kang, kalau aku perhatiin. Jadi beberapa orang uploadnya di TikTok Gitu. dulu, baru di IG. Nah, itu siapa di belakang tadi ada yang lewat? Gitu. Apakah penampakan? Temen. Tadi yang Ada di belakangnya temen. tuh. Oh, itu saya. Waduh, temannya cowok di kamar berdua. Ya, pengadilan agama, tolong Ya pengadilan kalau agama. cewek nanti di Tolong pengadilan komen agama. sama pengadilan agama kalau cewek nanti. Oh iya. Nih, apa Mas Diki, Kang dari Kampung Anggur Kang, nih. ada yang nanya, Kang. Apa nih? Bioskop buka kapan, Kang? Bioskop buka kapan, Oh, Kang? itu nanti dari kebijakan pusat ya, dari pusat, pemerintah pusat. Kalau kata pusatnya disuruh buka, kita sih pemerintah daerah tinggal ngikutin Iya. aja. Jadi tinggal nunggu kebijakan pusat. Udah kangen bioskop ya? Oh, Biasanya ngapain di bioskop? kangen banget, Kang, parah. Ngapain di bioskop? Nonton sama makan. Oh, nonton. Oh iya, bagus. Nonton sama makan. Iya. Iya. Nggak Ini ada dari lain, Kampung Anggur nih. nggak ada Oh, yang lain. iya kan Mas Diki kan sama cowok kesananya.
Mas Diki, Mas Diki, ini dari Kampung Anggur nih. Kang, kami baru buat channel Iya. Kampung Anggur Production. Kontennya cerita komedi sebagai ajang promosi kampung kami. Dibantu ya Mas Diki. Nah, mungkin Mas Diki jadi pembinanya nih. Kan Mas Diki udah biasa. Waduh, ini Mas Diki lagi-lagi nge-freeze lagi nih. Mungkin kebanyakan ini olahraga tadi pagi. Agak-agak nge-freeze ini. Mas Diki, gimana Mas Kenapa Diki? Kang tadi Kang pertanyakan? Kang. Oh, ini walaupun Mas Diki habis Aman aman kedinginan aman. pada ya. Mas Diki, ini dari Kampung Anggur. Kang, kami baru buat channel Kampung Anggur Ya. Production. Kontennya cerita komedi sebagai ajang promosi kampung kami. Dibantu ya Mas Diki. Nah, mungkin Mas Diki bisa jadi pembinanya nih, pembina, pengarah dari Kampung Anggur nih. Gimana tuh Mas Diki jadi menurut Mas Diki tuh? Apakah bisa dibantu Kampung Anggur ini? Insya Allah kapan-kapan ya kita collab-collab di Kampung Anggur dah. Aku juga belum tahu Mas, jujur Mas ya, Kampung Anggur di mana gitu. Baru denger ini. Ya, iya kan. Kalau kampung apa? Kampung yang warna-warni itu apa namanya? Kampung Berkelir kan udah pernah ya. Nah itu kalau aku ya itu pernah berkilir. Nah Pernah. ini kampung yang lain nih. Jadi di Kota Tangerang tuh banyak kampung tematik yang bagus, Mas Diki. Yang mereka warganya dari yang kumuh. Ini nih kampung anggur ini dari tempat dari yang kumuh. Jadi ditata sama mereka. Jadi kayak paguyuban sendiri. Mereka bikin UMKM sendiri. Mereka jualin lagi. Jadi mereka udah bagus-bagus lah. Jadi kalau Mas Diki ada waktu, mungkin Mas Diki jadi rela juga, maksudnya melihat mereka. Teman-teman pasti senang banget dikunjungin oleh salah satu konten kreator hebat Tangerang Raya. Siap, Mak. Kang. Oke, Mantap. nanti kita lihat lagi nih. Sip, makasih Bang jawabannya. Kang Ian, boleh ya disonding untuk masyarakat Kota Tangerang yang butuh informasi. Informasi apa nih? Tuh Mas Dwiki ada dari Tarisa Salbela nih. Mungkin ini bisa jadi jodoh Mas Dwiki. Ganteng banget dibilang. Mana Wah, luar Kang? biasa. Tuh, Tarisa Salsabila ini langsung di screenshot, langsung di DM habis ini Mas Dwiki. Tarisa Salsabella, halo Tarisa. Kebetulan ada pengadilan agama nih Tarisa, nggak mau langsung aja. Nah, iya. Itu ada yang nonton kita juga ada jurnalis nih ikut join. Oke, mantap. Halo Kak, jurnalis. Iya. Tuh. Kangen Nah, Mas Dwiki bikin fitgram sama Bang Dwi. kangen tuh Bang Dwiki. Nah, Mas Diki, kembali lagi Ya dulu sih ke arah rahasia konten. sama saya. Boleh. Kembali lagi ke arah konten. Apa yang biasanya menjadi referensi Mas Diki kalau lagi buntu ide, nyarinya gimana tuh cara Mas Diki tuh? Kan ada yang Oh, ngeteh, ngopi, gimana? hmm, kalau lagi butuh banget sih, biasanya diem di kamar sih Kang. Diem di Diem di kamar. kamar terus ngelihat plafon ke atas gitu. Oh, di plafonnya di atas dikasih gambar apa? Nggak ada, karena Oh, nggak jadi ada. kalau putih Iya, kan jadi iya. kayak nggak ada apa-apa nih, harus dibikin sesuatu gitu. Oh, Nah di gitu. toilet tuh, bener juga di toilet juga Kang, bener Kang. Oh, di toilet ya. Sambil Iya, mikir. iya bener Kang. Di toilet tuh kayak ladang informasi, ladang ide gitu. Wah, berarti kita harus bikin konten toilet nih kalau gitu. Iya. Mas Diki, ini pengadilan agama bilang ngasih informasi mengenai pengesahan nikah, perceraian, penetapan ahli waris dan lain-lain bisa mengetahui syarat daftar bisa biaya DLL langsung dari pengadilan agama Tangerang di nomor WA sekian. Nah ini Mantap. mungkin kodenya buat Mas Diki nih, kode nih, Iya ya. makanya. Pak, Jangan nyediain percaya. jodoh juga nggak Kang di situ Bang? Nah, pengadilan agama apakah menyediakan jodoh? Jangan, kata pengadilan jangan percaya calo. Iya, jangan percaya calo. Iya, calo itu siapa ya? Akang udah nikah Kang? Alhamdulillah. Sudah anak saya hari ini 3 bulan. Wah, selamat Kang. Oh iya. Pernikahan dan Mas Duki anaknya. juga Mas Duki juga semoga lekas menikah dan lekas melahirkan. Hmm? Enggak. Iya,
melahirkan istrinya. Iya ya, benar benar Mas benar. Mas ini Mas Diki. Katanya Mas Diki itu apa namanya? Ngefans sama Nisa Sabian. Iya, Iya Kang, benar banget, benar benar. kenapa ngefansnya? Ah, karena cantik sama ya suka sama personalitinya aja sih, humble sama semua orang. Oh, emang udah pernah ketemu? Pernah 2 kali ngevlog bareng Foto malah udah kan, oh udah foto ngevlog bareng. bareng. Iya. Udah foto berdua Ada gitu? di YouTube. Ada di YouTube. Oh iya, kalau udah pernah foto bareng. Tadi saya mau sombong kalau belum pernah, saya udah pernah foto berdua juga soalnya. Waktu Oh, saya beliau pernah acara di video sini. dong. Oh Oh iya, video ya waktu di kalah ya. itu ya, Kang ya, di Alazum ya. Iya di Aljom. Nah, itu juga waktu di Alazum, aku udah janjian sama Nisa sebenarnya lewat IG, DM-an. Wah, Iya, beneran terus Kang, ini beneran. ya Tapi terus. pas aku nyampe sono, padet banget kan, susah tuh masuknya. Jadi pas nyampe sono, udah masuk ke belakang panggung, ke backstage, lagu terakhir, terus kan rusuh kan, terus Nisanya juga Iya. langsung dimasukin ke mobil, terus pulang kan. Nah jadinya nggak sempet ketemu Oh itu waktu di sebenarnya yang Alazum. waktu DM-an sama Nisa Sabian tuh saya yang balesin sebenarnya. Itu lagi di sebelah Oh, saya. pantesan. Gitu. Pantesan langsung balik dia ya. Oh iya iya iya. Kita musuhan nih jadinya ya. Oh Saingan iya. kita. Iya. Kapan-kapan kita ketemu Mas Diki. Boleh. Nah, Kalau Mas bisa Diki. ada Nisa Sabiannya juga, Kang. Nah, boleh tuh. Mas Diki DM lagi. Boleh dong. Siap nanti DM. Mas Diki, ini di saat pandemi virus corona Ya, saat ini, menurut Mas Diki, konten-konten kreator itu semakin kreatif ataukah bagaimana menanggapinya saat pandemi corona seperti ini? kalau aku sih justru malah lebih sering Kang bikin videonya. Hmm. Karena di rumah kan, terus aku juga bikin videonya di rumah doang sendiri. Jadinya waktu awal-awal atau pertengahan pandemi kemarin aku jadi makin hampir tiap hari malah aku upload di IG waktu itu. Hmm. Jadinya lebih Karena apa apalagi ya, lebih ada tanggung jawab lah, karena ngapain juga kan di rumah kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi dia bikin konten gitu. apalagi jomblo kan ya? Ya, saya sih paham sih. Benar. Curhatnya Hmm. lewat video gitu, Kang. Ya, ya, betul betul. Mas Diki, jadi selama pandemi virus corona ini malah justru lebih produktif ya kalau di rumah ya, karena waktunya mungkin lebih banyak ya. Benar. Nah, selain Karena kesibukan jadi konten, karena video yang dibuat karena video yang aku buat juga cuman sendiri doang, terus pakai kamera sendiri gitu bikin, jadinya ya bisa lah dilakuin, nge-tag sendiri, nulis sendiri, terus ngedit sendiri, ngupload sendiri juga, makan juga sendiri karena belum ada yang nemenin. Anjing nggak mau masuk lo, blendernya lo. duh. Jadi serba Sedih ya sendiri. Mas Diki ya. Iya, 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 iya. Serba sendiri. Iya. Ada lagunya tuh Mas. Ada lagunya Apa Mas tuh? Diki. Makan sendiri Oh gitu kan. iya benar. Iya, Iya aduh benar benar Mas. benar. Apalagi nih Kang? Banyak yang nanya tuh Kang tadi. Matiin dulu ini. Sebentar Mas Diki ya. Yo, Bang mau tanya obat kurap Mas apa? Diki, ini sambil mau bertanya, silakan bertanya kepada Mas Diki mumpung lagi beliau ada di sini ada waktunya. Kita sambil baca-bacain komen. Wah, ini ada komen bagus nih Mas Diki. Tapi jangan ngiri ya. Dari Derry Francesco, Apa tuh? Kalagan David dibilang. Apa? Terus dibilang kalah ganteng sama Mas Cafid. Terus ada lagi yang bilang menang humoris mungkin. Wah, Mas Diki menang humoris katanya Mas Diki. Sama siapa Kang? Cavin? Ya, saya kan Ian Cafid. Capit siapa sih Kang? Cafid itu saya. Enggak, maksudnya kalau Cavit. Oh sama Akang maksudnya. Kirain Iya. kayak sama artis lain gitu, kalah ganteng sama Cavit. Kirain maksudnya ke aku terus ke orang lain gitu. Iya. Saya tuh Ian Cafid Rizky loh, jadi mungkin dia kenanya Cafid. Terus Mas Oh, Diki, kali kan namanya Kang Ian jadinya nggak ngeh. Iya. iya. Ini ada
pertanyaan penting juga yang harus kita tanyakan. Ini penting dan sangat serius sekali dari pertanyaan netizen. Bang mau tanya obat kurap apa ya? Ini penting banget ini. Ya. Apa sih ya di iklan-iklan itu ya namanya? Iya, aduh. Kalpanax. Lupa lagi kan. Kalpanax, bener. Aduh. Kalpanax bener. Ini kita nggak dibayar nih sebenarnya. Iya makanya nih. Jadi yang kurapan, kadas, boleh dah. Ini kayak saya lagi ngobrol sama Mas Willy nih. Lebih banyak ketawanya dibanding ngobrolnya. Apa kita tanggepin pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu aja kan? Iya. Berapa harga kacamatanya tuh? Berapa harga? Kacamata, kalau aku sih kan ini- ya, jujur ya kan ya. Kalau kacamata tuh aku kacanya doang yang dari optik kan. Oh iya. Ininya beli di Dari- pasar karena aku. Oh itu dari beli pasar. Di pasar maksudnya di toko-toko ini, toko-toko. Karena lebih murah kan. sayur. Toko-toko Toko sayur. aksesoris ya. Oh, saya kira toko sayur. Enggak sayur dong. Oh, iya. Kalau sayur jadi nyambel nanti yang ada kan. Terus ada lagi. Kita ada lagi nih ya. Assalamualaikum, salam kenal. Fallback dong kakak. No, disuruh fallback tuh. Banyak banget yang suruh fallback tuh. Nanti sama Nice. Kang Ian di fallback ya. Nih Ian ada lagi nih. Syafid, ingetin IG-nya. Oh iya. Mas Dwiki follow saya juga dong. Saya udah Siap follow Kang, habis ini. Siap. Oh iya. Mas Dwiki, ini tadi juga ada yang Ya. nanya nih di promote UMKM tapi nggak di post. Jadi harus produknya tuh datang dulu. Nanti habis itu difotoin, nanti hari Sabtu itu baru di post. Jadi karena akun Tangerang Kota itu ada jadwalnya. Begitu. Jadi para netizen yang mau free promote DM Tangerang Kota. Kita nih Mas Dwiki, tahu juga ke Mas Dwiki. Kita tuh di sini kita bawa ini ya. Kita bawa HP-nya ya. Saya mau ngeliatin nih sama Mas Dwiki nih. Apa Kang? Nah, ini Mas Dwiki nggak tahu udah pernah kesini atau belum. Ini ruangan namanya Tangerang Live Room. Ruang kendali Kota Tangerang. Ini ada TV gede, ada TV gede jasa. Nah, di sini tuh teman-teman semua ini admin-admin semua nih. Mereka tuh mengelola sosial media Kota Tangerang. Jadi kan mungkin hanya di Kota Tangerang, di daerah Banten yang akun medsosnya seperti WA, Instagram, Twitter, Facebook, email yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat Kota Tangerang nggak usah bingung kalau mau nanya-nanya terkait apapun itu, tanya ke teman-teman di akun-akun sosmed tersebut. Jadi kan sesuai dengan zaman Mas Dwiki, kita ngikutin zaman. Iya benar. Terus ini Mas Dwiki nih, ada lagi nih. Di sini tuh ruangan tertutup lagi, jadi di dalam ruangan lagi. Ini di dalam sini ada ikan-ikan, bukan ikan-ikan sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 24 jam sehari itu ya, non-stop. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Bahkan ketika misalnya mau nyoba, ini namanya layanan kegawat daruratan 112. Jadi kalau warga Kota Tangerang kalau ada kecelakaan, kriminal, pohon jatuh, pohon tumbang, banjir, pokoknya dalam keadaan darurat, ada yang mengancam, itu telepon 112. 112 itu bebas pulsa, nggak ada sinyal aja bisa nelfon. Kayak tadi Mas Dwiki kan nge-freeze tuh ada sinyal, bisa nelfon langsung. Jadi ini layanan 3 shift. Jadi saat lagi sholat Idul Adha pun, sholat Idul Adha, Idul Fitri, Natalan, tetap ada yang jaga, nggak pernah kosong selama setahun itu. Nyari jodoh situ bisa Mas 112. Nah itu banyak juga tuh. Nah ini nih banyak juga yang nelpon ke mereka, sama nih kayak pikiran Mas Dwiki nih, nelpon 112 karena mungkin mbak-mbaknya juga cantik-cantik, itu nelpon buat nyari jodoh, jadi ngeprank. Jangan salah gunakan layanan 112 ini sebagai ajang ngeprank karena akan ada hukuman yang berlaku, sanksi yang berlaku. Seperti itu, Banyak Mas Mas yang ngeprank gitu Mas. Banyak. Ini anak buahnya Karo Parodi yang ngeprank itu. Waduh bener tuh. Taruh.
Mas Diki, ini harus kita lanjut dulu. Siapa Boleh. sih sosok Mas Diki dalam hidup? Menurut Dalam hidup hmm, siapa ya? Kalau sosok inspirasi waktu buat konten sih si Chandra Leo sih Kang. oh Chandra Liao. Waktu pertama bikin konten ya inspiratif. Cuman kalau untuk hidup kan kayaknya hidup harus kayaknya nggak ada ya. Maksudnya Oh enggak. ya yang idola ada cuman kayaknya nggak terlalu mengikuti jejaknya juga gitu. Cuman kayak cukup ngelihat gimana kehidupannya atau apa. Kalau ada yang bagus diambil, kalau yang buruk yang enggak gitu. Nah, ya Mas Diki, ini ada yang tanya lagi. Ini tadi jawab dari Jaki Yadwi 24. Dipungut biaya enggak kalau sudah bawa produknya? Enggak. Jadi nanti DM dulu karena sangat banyak sekali mau promote UMKM. Jadi DM dulu nanti mereka minggu keberapa hari Selasa tuh selalu nganter kayak hari ini kita nganter difotoin nanti hari Sabtu di post jadi nggak hari juga karena terjadwal semuanya. Ini ada yang nanya lagi nih, Bang Dwiki lagi di rumah atau di kantor? Rumah Ini ya? di kamar temen, di apartemen temen Kang. Oh numpang. Iya, Numpang. kemarin ada job jadi sekalian nginep di sini. Biar jadi anak kota kan. Live kan jadi anak kota ini. Oh di kota ini, di mana? Di Karawaci. Oh iya, disusulin nanti. Iya. Tangkap nomor berapa? Iya. Kirim suruh PP. Nanti kan nggak apa, jadi muncul di Line Today apa namanya kreator tertangkap dia wah viral Sama beginian nih. Nggak ada ceweknya. aduh Mas Mas Dwiki ini waktu kita tinggal 5 menit lagi Ya. nah kita penutup buat Mas Dwiki dari Mas Dwiki kaitan memang pekerjaan Mas Dwiki sebagai konten kreator. Nah ini buat teman-teman seperti apa buat para yang mau ikutin Mas Dwiki. Kang, ya. bentar. Itu ada yang mau tanya itu kepala Kak Dwiki selalu ditutupin kupluk. Ini karena belum cukur Kang no, jadi nggak pede Kang, jadi tutupin kupluk. Udah itu aja mau klarifikasi itu aja. Kira kayak Om Deddy. Lanjut Kang. Gimana tuh statement Dwiki? Zakia Dwi, makasih Kang Ian. Jadi hari saya biar bisa terproduk. Saya dari UMKM Kecamatan Pinang Meres. Pokoknya DM aja dulu tangan kotanya nanti dijadwalin sama. Gimana Mas Dwiki nih buat statement akhir dan buat kreator ini buat para masyarakat? Kenapa Kang? Mohon diulang tadi patah-patah. Karena waktu kita sudah terbatas Mas Dwiki, sebenarnya ini asik banget ngobrol sama Mas Dwiki ini. Saya juga terhibur sendiri. Oke. Tapi ini waktu kita sudah terbatas. Jadi final statement atau statement terakhir dari Mas Dwiki untuk para masyarakat Kota Tangerang atau lagi yang masih muda-muda yang mau bikin konten kreator, bahkan gak yang muda-muda juga. Saya dapat anak RW, katanya RW ada yang bikin konten kreator juga YouTube dan berpenghasilan. Nah itu saya sempat lihat juga. Itu RW di kabupaten loh, RW di kabupaten. Apa aja dia videoin, asal masuk ke YouTube. Gitu, asal masuk ke YouTube. Iya, orang ribut aja dia videoin katanya. Gitu. Itu fakta, Mas. Itu fakta itu. Nah ini buat Mas Dwiki yang teman-teman masyarakat yang mau mengikuti jejak sebagai konten kreator, menurut Mas Dwiki itu harus seperti apa dan kasih motivasi buat mereka semua. Ya teman-teman, jadi kalau mau berkecimpung di dunia perkonten kreatoran atau bikin konten di sosmed, entah itu konten tulisan, konten podcast, entah itu konten video. Ketika baru mulai, jangan bandingin sama konten kreator yang udah mulainya dari dulu banget dan view-nya udah jauh lebih gede dan udah jauh berpenghasilan yang lebih gede gitu. Jangan dijadiin perbandingan karena nggak fair. Nanti jadinya udah tahu yang menang siapa yang kalah siapa. Kalau bisa, udah fokus aja sama konten yang dibikin, terus jangan cepat bosen kayak baru bikin segini
terus udahan. Terus baru bikin berapa video, ngeliat view sedikit, ngeliat nggak ada yang komen, nggak ada penghasilan, udahan. Kalau misalkan emang pengen serius, peluang sebenarnya sangat terbuka banget. Dan kalau soal penghasilan sangat menjanjikan kalau di sosmed, cuman ya harus fokus ke situ dulu sih. Maksudnya fokus dulu sama apa yang, misalnya pengen jadi YouTuber, ya bikin konten sesering mungkin. Pengen jadi TikToker, ya bikin konten di TikTok atau ntar di multi platform, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Sekarang kan TikTok tuh lagi ini banget kan, lagi menarik banget, ya lagi booming banget. Jadi saran aku sih, ya jangan cepat bosen, jangan ngebandingin sama kreator-kreator yang udah mulai duluan dan udah penghasilan banyak. Konsisten, aksi, udah jalan. Dan tanggepin komen jangan serius-serius banget, karena kalian bikin video juga mungkin cuman konten kan, kalian juga nggak sebenarnya pure seperti itu gitu. Itu sih Kang. Jadi ada 3 poinnya, konsisten, mulai dulu aja tadi, sama jangan dengerin komen-komen yang negatif juga Mas Diki ya. Ya sama, jangan ngebandingin sama konten kreator yang udah mulai lama yang view-nya lebih gede gitu. Karena itu bakal apa ya? Bakal bikin kita sakit hati sendiri, Kang. Karena perbandingannya nggak fair menurut aku gitu. Iya, benar-benar. Iya, Iya. orang mulai sama beda. Benar. Itu ada bagus Mas. Dwiki kalau lagi hidungnya mekar-mekar gitu, tapi pendapatnya mantap, keren. Nah, hidungnya mekar-mekar Mas Diki. Thank you. Sinergi, kolaborasi, action, Sinergi, konsisten. kolaborasi, action, dan konsisten. Mantap tuh, Edward, S98. Kelahiran tahun 98 ya, Edward ya, sama kayak saya nih. Oh, Mas Diki 98? 98, Kang. Oh, saya kira 88 tadinya. Waduh. Jangan bicarain umurnya Kang Ian dong. Oh, saya 93, masih agak muda dikit. Baik, Mas Diki. Alhamdulillah. Oh, 93 berarti 27 lah ya. Alhamdulillah hari ini kita telah sangat menarik sekali. Banyak hal sisi inspiratif yang dari Mas Dwiki dan juga hiburan-hiburan hibur teman-teman semua, termasuk menghibur diri saya juga ngobrol-ngobrol Mas Dwiki ini. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol secara langsung Mas Dwiki, saya undang juga nanti ke kantor buat main seperti itu. Kalau Siap Mas Kang, Dwiki saya lagi diajak ya ke TV Gede Jasa tadi ya. nanti kita masukin Mas Dwiki ke TV Gede Jasanya, kita paksa-paksa di situ masukin. Iya, saya pengen lihat soalnya. Baik, itu aja Mas Dwiki. Terima kasih untuk malam hari ini. Ini ada say hey dari teman-teman yang ada di sini. Mana teman-teman admin? Halo. 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 Oke, terima kasih Mas Dwiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.